Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Azamur Rahman dari kelas 10 Teknik KTP. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, printer, atau akses internet. Tujuan manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan pertukaran data dan berbagi sumber daya antar perangkat yang terhubung. Manfaatnya, jaringan komputer memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah: 1. Meningkatkan komunikasi. Hal ini memudahkan pertukaran internet dan kolaborasi baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Meningkatkan produktivitas. Akses cepat dan mudah ke informasi, sumber daya, dan aplikasi yang dibutuhkan baik secara lokal maupun global, meningkatkan efisiensi kerja. 3. Memudahkan akses informasi. Informasi dapat diakses kapan saja, di mana saja, mendukung pembelajaran dan mengembangkan diri. 4. Membuka peluang bisnis. Jaringan komputer dan internet membuka peluang bisnis terbaru, terutama dalam e-komersi dan pemasaran online. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan. LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. MAN, Metro Area Network. Jaringan ini mencakup satu kota atau wilayah metropolitan yang jangkauannya lebih luas dari LAN. WAN, Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area geografis yang sangat luas seperti antar kota, antar negara, bahkan antar benua. PAN, Personal Area Network. Jaringan ini mencakup area kecil, biasanya radius beberapa meter, seperti menghubungkan perangkat di sekitar pengguna. Wireless Network. Jaringan ini tidak menggunakan kabel tetapi menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. 2. Perangkat jaringan adalah peralatan fisik atau peralatan keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan yang akan dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Fungsi utama perangkat jaringan: menghubungkan perangkat, mengelola lalu lintas data, berbagi sumber daya, membangun koneksi. 1. Perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan adalah komponen fisik dalam suatu sistem jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertindak satu sama lain. Contohnya sebagai berikut. Router adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan seperti rumah dengan internet dan menentukan jalur terbaik untuk data dikirim. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. LAN. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Hub adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan. NIC, Network Interface Card. NIC adalah kartu yang dipasang pada komputer untuk memungkinkan koneksi ke jaringan. Kabel jaringan. Kabel jaringan adalah media fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti kabel internet. Konektor adalah digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat. Server adalah sistem komputer yang dirancang untuk menyediakan layanan, sumber daya, atau data kepada komputer lain klien dalam satu jaringan. Klien adalah komputer yang mengakses layanan atau sumber dari server. Reparator adalah perangkat keras yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal, baik itu sinyal Wi-Fi, seluler, atau sinyal yang dikirim melalui kabel jaringan. Bridge adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer lain. 2. Perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan adalah program komputer yang dirancang untuk mengoperasikan, memantau, dan mengamankan jaringan. Jenis-jenis perangkat lunak jaringan. Sistem operasi jaringan NOS bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya jaringan seperti sistem operasi yang digunakan pada server jaringan. Perangkat lunak
keamanan jaringan, melindungi jaringan dari ancaman seperti firewall, antivirus, dan perangkat lunak deteksi intrusi. Perangkat lunak manajemen jaringan mengelola berbagai jaringan seperti konfigurasi, pemantauan, dan keamanan. Perangkat lunak monitoring jaringan, memantau kinerja jaringan, mengidentifikasi masalah, dan memberi informasi untuk memecah masalah, seperti perangkat lunak pemantauan kinerja dan alat analisis lalu lintas. Perangkat lunak layanan jaringan, menyediakan layanan jaringan seperti berbagi file, email, dan akses ke aplikasi. Cisco-LOS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Cisco. Juniper Junos, sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Jupiter. Microsoft Windows, sistem operasi yang digunakan pada server Windows. Linux Server, sistem operasi berbasis Linux yang umum digunakan untuk server jaringan. Perangkat lunak antivirus seperti Norton, Messi, Avi, dan Kaspersky. Perangkat lunak pemantauan seperti SolarWinds dan PRTG Network Monitor. 3. Media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Media transmisi kabel. Media transmisi kabel adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer dan memungkinkan transfer data antar perangkat. Jenis-jenis media transmisi kabel. Media twisted pair. Kabel ini terdiri dari dua kabel konduktor yang terisolasi dan terpilih bersama untuk mengurangi gangguan interferensi. 1. Unshielded twisted pair (UTP). Kabel yang tidak memiliki pelindung tambahan umumnya digunakan untuk jaringan LAN. Shielded twisted pair (STP). Kabel yang memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Contohnya menggunakan jaringan komputer, jaringan LAN lokal. Kabel koaksial terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh lapisan isolasi dengan konduktor luas berfungsi sebagai pelindung. Contoh penggunaan: jaringan TV kabel, beberapa jaringan LAN dan WAN, kabel fiber optik. Menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan kapasitas bandwidth yang besar dan dapat mengirimkan data secara jarak yang lebih jauh. Contoh menggunakan jaringan internet skala besar, breadth jaringan. Media transmisi kabel. Apa itu jaringan nirkabel? Media transmisi nirkabel adalah media yang tidak menggunakan kabel melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, dan satelit. 4. Jenis-jenis kabel dan konektor. Jenis kabel: 1. Kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, kabel HDMI, kabel USB, kabel internet. Jenis konektor: konektor EJ45, konektor BNC, konektor F, dan lain-lainnya. 4. IP address dan subnetting. IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu jaringan internet maupun jaringan lokal. Fungsi IP address: identifikasi perangkat, komunikasi jaringan, memantau rute, lokasi geografis. Subnetting. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan komputer yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Tujuannya efisiensi menggunakan alamat IP, meningkatkan performa jaringan, keamanan jaringan, pengelolaan jaringan yang lebih mudah. Manfaat subnetting: mengurangi lalu lintas jaringan, mempermudah pengelolaan jaringan yang kompleks, meningkatkan kinerja jaringan, memungkinkan penggunaan IP yang lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan. Jenis IP address:
Ada dua jenis utama IP address, IP dinamis, dynamic IP address. Alamat yang berubah-ubah dan diberikan oleh penyedia layanan internet ISP. IP statis, statis IP address, alamat yang tetap dan tidak berubah. Biasanya digunakan untuk server atau perangkat yang memerlukan akses dan yang konsisten. Cara kerja subnetting. Subnetting melibatkan penggunaan subnet mask untuk membagi alamat IP menjadi dua bagian. Bagian jaringan network dan bagian host. Subnet mask menentukan beberapa bit dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan subnet dan beberapa banyak yang digunakan untuk mengidentifikasi host dan subnet tersebut. Dengan memindahkan batas antara bagian jaringan dan host, subnetting memungkinkan membuat subnet dengan jumlah host yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. 5. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara mengatur atau menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan. Topologi jaringan menggambarkan tata letak fisik dan logis dari perangkat dan koneksi dalam jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan. 1. Topologi bus. Menggunakan satu kabel utama backbone. Cara kerjanya data dikirim dari satu perangkat dan berjalan sepanjang kabel utama hingga mencapai tujuan. Kelebihannya hemat kabel dan biaya. Kekurangannya jika kabel utama rusak, semua koneksi gagal. 2. Topologi ring atau cincin. Ciri-cirinya terhubung membentuk lingkaran. Setiap perangkat punya dua koneksi ke kiri dan ke kanan. Cara kerjanya, data mengalir searah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga tujuan. Kelebihannya tidak ada tabrakan data kolisian. Kekurangannya jika satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan terganggu. 3. Topologi star atau bintang. Cirinya, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat switch atau hub. Mereka bertindak sebagai pengatur lalu lintas data. Cara kerjanya, data dikirim ke hub atau switch lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Kelebihannya memudahkan menambah atau menghapus perangkat, dan jika satu perangkat rusak maka tidak mempengaruhi lainnya. Kekurangannya, jika hub atau switch mati maka seluruh jaringan tidak berfungsi dan membutuhkan banyak kabel. 4. Topologi mesh. Cirinya, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya dan tersedia banyak jalur komunikasi. Cara kerjanya, dapat dikirim langsung ke perangkat tujuan melalui berbagai jalur. Kelebihannya, sangat andal dan tahan dan gangguan. Dapat cepat sampai tanpa melalui perangkat lain. Kekurangannya, biaya instalasi mahal dan instalasi konfigurasi rumit. Topologi tree atau pohon. Ciri-cirinya, gabungan dari topologi star dalam struktur bertingkat seperti pohon, dan ada perangkat pusat dan sub pusat. Cara kerjanya, data mengalir dari perangkat bawah ke pusat atau antar sub sebagian melalui switch atau hub. Kelebihannya, mudah dikembangkan, skala besar, dan mudah dalam manajemen jaringan. Kekurangannya, jaringan perangkat pusat bermasalah, bagian jaringan bisa mati. 6. Topologi hibrid. Ciri-cirinya, kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi, contohnya star dan star tambah ring, dan cocok untuk jaringan kompleks. Cara kerja, menggunakan cara kerja topologi yang digunakan. Kelebihannya, fleksibel dan dapat disesuaikan kebutuhan dan dapat digunakan di jaringan besar. Konfigurasi VAN pemeliharaan lebih rumit dan biaya tinggi. Jaringan terapan dalam konteks teknologi informasi merujuk pada penerapan jaringan komputer untuk tujuan tertentu dalam dunia nyata, seperti dalam industri, pendidikan, pemerintahan, dan layanan publik. Ini mencakup berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, internet, intranet, dan cloud computing yang semuanya dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya antar perangkat. Dalam dunia teknologi informasi, jaringan menjadi tulang punggung komunikasi dan pertukaran data.
Tanpa jaringan, perangkat tidak akan dapat saling menghubungkan, mengakses internet, atau menukar informasi. Pengalamatan jaringan adalah sistem pemberian identitas unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Ada dua jenis alamat yang menggunakan alamat fisik MAC address dan alamat logis IP address. MAC address adalah alamat fisik unik yang tertanam di niche network interface setiap perangkat. Berformat 48 bit dalam bentuk hexadecimal. 2. IPv4. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit ditulis dalam format desimal bertitik seperti 192.168.1.1 terbagi menjadi network ID dan host ID. IPv6 adalah generasi terbawah alamat IP yang panjangnya 128 bit dan menggunakan format hexadesimal. Mendukung lebih banyak alamat daripada IPv4, jenis alamat unicast, multicast, dan unicast. 4. Statis dan dinamis. Alamat statis ditetapkan manual, cocok untuk server atau perangkat yang membutuhkan IP tetap. Alamat dinamis diberikan otomatis oleh DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. 5. DNS dan Domain Name System. Mengubah nama domain menjadi alamat IP, misalnya google.com diterjemahkan menjadi 142.150.190.78. VLAN virtual LAN adalah pemisahan jaringan secara virtual dalam satu perangkat switch, bertujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi. 7. Alamat tautan atau lokal. Alamat otomatis yang digunakan hanya untuk komunikasi dan jaringan lokal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.